Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Kurdianto di Azami Channel. Ya, pagi ini seperti biasa, pukul 5 pagi saya akan membawakan cerita kisah-kisah dari saya sendiri ataupun orang lain, dan ditemani hari ini dengan Milo dan creamer susu kental manis. Oke. Oke, cerita hari ini dimulai dengan lanjutan dari kisah yang kemarin. Kemarin sempat terputus di security Cakrayuda, jaga di Mall Jakarta Game Center Jatinegara, depan stasiun Jatinegara. Dan hari ini lanjutannya. Jadi setelah saya berjaga bekerja sebagai security di ring luar Jakarta Game Center selama 3 bulan. Setelah itu saya dimutasi, dipindahkan ke Bekasi Timur, Tambun, di sebuah pabrik, lebih tepatnya gudang, kawasan gudang bekas pabrik PT Songjaya atau X Songjaya, yang sekarang di dalamnya banyak pabrik atau perusahaan-perusahaan kecil yang menyewa tempat itu, seperti PT Tangguh Dwi Baja. Dia produksi spare part vendor dari PT besar seperti Astra, seperti Yamaha, seperti Kawasaki, dan masih banyak lain, dan banyak lagi yang lainnya. Dan ada lagi PT Suzuki Indomobil. Mereka menyewa gudang, ada 3 unit yang luasnya mungkin ya cukup luas, berapa meter kali berapa meter, mungkin ada 15 meter kali 15 meter, lebih luas lah, intinya luas lah. Saya untuk lebih spesifikasi dan detailnya saya lupa ingat, intinya luas lah. Ada 3 bangunan yang mereka sewa untuk menyimpan motor-motor baru produksi mereka, yang secara lokasinya PT X Songjaya ini kan di dekat dengan PT Suzuki Indomobil yang di Tambun gitu. Dan di kawasan PT X Songjaya ini sebenarnya dekat kemana-mana sih, dekat dengan Tambun, dekat dengan terminal induk Bekasi, dekat dengan perumahan Bulak Kapal, dekat dengan Bekasi Trade Center, dekat dengan Kalimalang, dekat dengan Pul Cibitung. Semuanya dekat lah. Kalau pakai motor ya paling nggak sampai 30 menit. Oke, singkatnya saya ditempatkan di PT X Songjaya, kawasan pergudangan, karena PT X Songjaya sudah nggak aktif dan sekarang dihuni oleh banyak PT. Ya, seperti menjaga pabrik tua sih, bangunan yang tak terurus, lokasinya yang berhektar-hektar, mungkin ada 10 hektaran lah, dan dijaga oleh kami shift malam 3 orang di pos 1 di depan dekat gerbang, pos 2 di tengah-tengah jagain tempat angker gudang tua, pos 3 di belakang dekat pagar perbatasan dengan perumahan warga. Ya, saya ulas balik flashback ke belakang. Sebenarnya PT Songjaya dulu dia masa jaya-jayanya, masa belum krisis moneter,
sebelum kebakaran dia standarnya sudah kelas internasional, importnya ke luar negeri, barang-barangnya pun kualitas. Sebelum ada illegal logging dipermasalahkan, ya memang harus dipermasalahkan masalah illegal logging sih, karena itu merusak alam. Tapi saya nggak tahu yang detail apa, kenapa boleh bangkrut PT Songjaya. Tapi saya nggak akan membahas yang bangkrutnya PT Songjaya. Saya akan membahas saya bekerja di security Cakrayuda, ditempatkan di ex PT Songjaya selama kurang lebih 2 tahun. Oke, jika saya berjaga pada shift malam ya cukup auranya aura menyeramkan juga sih. Bangunan tua yang menjaga cuma berapa orang, dan ya kadang-kadang ada something wrong, sesuatu yang ya, nggak bisa diceritakan lah, itu di luar kapasitas saya untuk membahas yang itu. Tapi intinya selama saya berjaga di sana, menjadi security di sana, sama banyak poin-poin penting, banyak pelajaran pengalaman yang bisa dapat saya ambil, bisa dapat saya petik. Karena pada dasarnya adalah dimanapun kita bekerja, dimanapun kita mencari uang, cari nafkah, dimanapun kita bersosialisasi, berbaur dengan masyarakat, kalau kita bisa membawa diri, kalau kita bisa membawa perangai kita, sifat kita dengan baik, ya insya Allah kita akan diterima di lingkungan. Dan saya sudah mempraktekkannya dimanapun saya berada, ya alhamdulillah. Nah, ada pengalaman yang sangat berkesan di PT Ex Songjaya selama saya berprofesi sebagai security pengamanan. Kisahnya bermula, saya pernah disuap 50.000 lah oleh rekan security, yaitu dengan cara saya diam tutup mulut, jangan sampai saya bicara bahwa rekan security saya itu berbuat kriminal lah, tindak kejahatan, yaitu dengan mencuri kabel di area gudang pabrik bekas PT Songjaya. Ya maksudnya masih area PT Songjaya, ex Songjaya, maksudnya kadang-kadang kan karena lama terbengkalai, bangkrut, dan gak semuanya disewa, jadi ada tempat-tempat kosong yang gak disewa sama PT lain, yang masih ada barang-barang yang bisa dijadikan uang oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, dan mereka itu adalah rekan saya yang harusnya menjunjung tinggi moto dari security Cakrayuda itu sendiri, menjaga keamanan. Dan ini malah berbalik 360 derajat, malah dia sendiri yang membuat tidak aman dengan cara mereka berbuat kriminal itu. Ya oknumnya ada 3 orang, satu dari orang dalam dari PT Cakrayuda, dari PT Ex Songjaya, yang kedua adalah rekan security yang notabene adalah satu grup sama saya,
dalam berjaga pada malam itu. Caranya mereka adalah dengan membakar kabel-kabel yang mungkin mereka pikir itu kabel sisa, mereka pikir itu kabel nggak dipakai lagi, dibuang. Tapi bagi saya itu kurang tidak sesuai lah dengan kerja yang kita lakukan. Adalah sebagai security pengamanan harusnya mengamankan, bukan merusak dan memanfaatkan properti perusahaan dengan semau kita. Itu tindakan yang kurang tepat, tindakan yang salah. Tapi bagi mereka benar, ya saya cukup belum saatnya untuk saya kasuskan. Nah, ada masanya nanti akan saya kasuskan. Nah, mungkin di part berikutnya. Untuk di part ini saya akan menceritakan proses mereka membakar kabel properti perusahaan itu yang mungkin mereka pikir itu barang lama, barang tidak dipakai. Mereka bakar di drum bekas apa ya, drum itulah, pokoknya tong besar lah. Mereka bakar ya, mereka membakarnya di waktu sedang bekerja menjaga keamanan ya, di dalam pukul 12, pukul 1 malam. Ya kelihatannya kita nggak curiga, mereka di pos 3, aku di pos 2 kan. Aku di pos 2 sendiri, kalau mereka di pos 3 bertiga. Nah, walaupun ada yang satu tidak sedang bekerja, tapi notabene tinggal di mes di kawasan pabrik Exxon Jaya ini, sewaktu-waktu mereka boleh datang ke sana. Dan setelah mereka bakar, kan kulit-kulit yang dari plastik gitu, ataupun dari apa itu bahan itu, PVC kan hilang, tinggal tembaganya saja. Nah, tembaganya itu yang nilai ekonomisnya lumayan lah, bisa buat beli rokok kalau dijual, ataupun bisa dibelikan ya pulsa apa. Kalau misalkan sekilonya 50.000, bayangin aja kalau kawasan pabrik yang 10 hektar, banyak properti yang terbengkalai, banyak kabel-kabelnya, orang ambil bisa mendapatkan 10 kilo lebih. Bayangin udah lumayan, 50.000 kalikan 10 udah 500.000. Gimana mereka nggak tergiur untuk itu. Itu untuk yang awal pertama ya, saya dibungkam dengan 50.000. Oke, saya belum berani mengkasuskan itu karena saya harus lihat momen yang pas untuk mengkasuskan itu bila kapan gitu. Akhirnya loloslah kejadian yang pertama, dan saya merasa bersalah dan dalam hati berdosa, dalam hati, walaupun orang belum banyak yang tahu, tapi saya punya plan ke depannya. Memang saya harus mengkasuskan ini masalah, ini problem. Ya, untuk cerita 4 security berjaga di bekas PT Songjaya itu dulu. Untuk cerita selanjutnya, kisah selanjutnya di konten yang berikutnya. Terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.